Badai kritik dan hujatan tajam mendadak menghantam kehidupan pribadi Denny Sumargo usai dirinya menayangkan konten podcast bersama Sarwenda. Tak hanya dirinya yang menjadi sorotan dan sasaran empuk netizen, keluarganya pun turut terkena imbas yang cukup berat hingga menjadi korban aksi bully di media sosial. Melihat istri dan orang-orang terdekatnya ikut terseret dalam polemik yang tidak mereka ketahui, Denny akhirnya mengambil sikap tegas. Pria yang akrab disapa Demsu ini menyampaikan serangkaian respons terbuka untuk meluruskan berbagai tudingan miring yang diarahkan kepadanya. Mulai dari menegaskan bahwa dirinya bersikap netral dan sama sekali tidak memihak, mengaku sudah siap mental menghadapi segala resiko sebagai seorang podcaster profesional, hingga mengungkap alasan di balik keputusannya untuk memilih bungkam meski tahu rahasia di balik konflik tersebut. Puncaknya, Denny kini memilih untuk menutup buku dan enggan berkomentar lebih jauh demi berharap agar suasana panas di antara Ruben Onsu dan Sarwenda bisa segera mendingin. Inilah 5 respon Denny Sumargo. Tutup buku soal konflik Ruben Onsu dan Sarwenda. Usai keluarga kena imbas. Kritik pedas yang berdatangan usai penayangan podcast bersama Sarwenda tampaknya sudah melewati batas toleransi bagi Denny Sumargo. Pasalnya, serangan dari netizen tersebut mulai menyasar dan menyeret keluarganya, termasuk anak serta sang istri. Merasa privasi dan orang terdekatnya mulai ikut serta diusik, Denny akhirnya memberikan respons tegas. Ia mengaku sengaja membalas komentar dari akun-akun tertentu yang terus-menerus menyerang keluarganya. Densu menegaskan bahwa integritasnya tidak akan goyah oleh kebencian apapun, sekaligus mengingatkan publik agar tidak menyeret keluarganya yang tidak tahu apa-apa ke dalam polemik yang ada. Ada ada beberapa akun sebenarnya. Kemudian akun itu menghina anak dan istriku. Aku sih cuman memberikan balasan. Balasanku itu bahwa saya tidak bisa digoyang integritasnya walaupun kira-kiranya dengan kebencian apapun. Kemudian itu di framing seolah-olah saya menantang netizen bahwa saya mau ribut lah sama netizen. Padahal itu saya bicara ke akun itu. Kemudian di framing oleh beberapa akun, tapi saya sempat nulis di situ bahwa itu saya jawab karena orang ini udah berapa kali komen dan menghina anak istri saya. Saya harus menjawabnya dengan tegas, bukan berniat untuk sombong. Jadi poinnya lebih kepada hal itu aja sih. Tapi nggak apa-apa, itu hal yang memang harus terjadi. Di balik badai kritik dan hujatan yang menerpa keluarganya, Denny Sumargo memilih untuk tetap berlapang dada. Ia menyadari sepenuhnya bahwa segala gejolak dan ketegangan yang timbul merupakan resiko dari profesi yang dijalaninya. Densu mengungkapkan bahwa dirinya sama sekali tidak berasa kaget, karena sejak awal sebelum memutuskan untuk mengangkat kisah dari kedua belah pihak ke dalam podcast miliknya, ia sudah memperhitungkan segala konsekuensinya. Berposisi sebagai wadah media, Denny paham betul bahwa setiap langkah yang diambil pasti akan mendatangkan pro dan kontra, dan ia siap menanggung itu semua sebagai bagian dari risiko seorang kreator konten. Gak apa-apa, itu konsekuensi. Gue bisa mengerti kalau memang itu pasti akan terjadi. Dan dari awal sebelum gue mempodcast dua belah pihak pun gue tahu itu pasti akan terjadi. Jadi udah tahu resiko yang bakal ditanggung ya ketika nimbrung kasus ini ketika lu podcast ini? Udah tahu, tapi kan gue harus terus berjalan sebagaimana gue sebagai media aja. Gue tahu apapun yang gue katakan pasti ada yang nggak suka, ada yang suka. Dan itu konsekuensi yang harus gue terima. Tudingan miring yang menyebut dirinya berat sebelah dan memihak salah satu pihak langsung ditepis oleh Denny Sumargo. Densu menegaskan bahwa langkah yang ia ambil murni demi menghadirkan ruang yang adil bagi semua pihak yang berseteru. Ia menjelaskan bahwa upayanya mengundang kedua belah pihak ke podcast miliknya adalah bentuk usaha untuk menyampaikan pesan yang objektif. Terlepas dari siapa yang nantinya dinilai benar atau salah, Densu mengaku menaruh simpati yang besar kepada mereka karena memikirkan nasib anak-anak yang menjadi korban dari konflik tersebut. Tapi message yang gue sampaikan adalah gue coba untuk bisa sebaik mungkin
untuk mengundang dua belah pihak supaya berimbang. Kalau masalah siapa yang menang, siapa yang kalah, itu kan kembali kepada jalannya masing-masing. Tapi kalau gue pribadi, gue berharap kedua belah pihak bisa menemukan kebaikan dalam masalah ini. Karena biar bagaimana, dua-duanya orang tua ya. Dan gue tidak mungkin tidak bersimpati kepada dua belah pihak lah. Karena mereka punya anak. Menyikapi polemik yang kian runcing, Denny Sumargo akhirnya memilih untuk mengambil langkah mundur dan menutup buku rapat-rapat. Ia menyatakan enggan memberikan pernyataan lebih lanjut agar suasana tidak semakin keruh. Densu tulus berharap agar Ruben Onsu dan Sarwenda dapat segera menyelesaikan permasalahan di antara mereka, serta bisa kembali berkumpul bersama anak-anak. Di akhir, ia juga berpesan kepada para netizen agar ikut menenangkan diri dan membiarkan segalanya kembali damai pada porsinya masing-masing. Gue sebenarnya nggak terlalu mau banyak statement lah. Pokoknya statement gue cuman itu aja. Ya, gue berharap Ruben bisa segera ketemu anak-anaknya. Sarwenda juga bisa segera pulih permasalahannya bersama dengan Ruben. Semoga netizen juga bisa akhirnya tenang, cooling down. Semuanya bisa kembali kepada porsi yang akur gitu. Udah enggak. Aku udah nggak membuka wacana lagi di situ. Jadi hari ini mungkin statement terakhirku untuk masalah itu, aku ke depannya aku udah nggak mau statement lagi. Karena menurut aku cukup biar orang semua cooling down. Di tengah simpang siur, spekulasi publik dan berbagai tekanan dari para penggemar yang saling serang, Denny Sumargo secara blak-blakan mengaku bahwa dirinya sebenarnya mengetahui persis akar permasalahan yang terjadi di balik konflik Ruben Onsu dan Sarwenda. Kendati memegang fakta dan berinteraksi langsung dengan kedua belah pihak, Densu memilih untuk tetap bungkam dan tidak mempublikasikannya. Ia menyadari risiko dihujat oleh fans garis keras yang tidak terima jika figur idola mereka disorot, namun ia menolak untuk menjadi people pleaser. Bagi Denny, podcast miliknya dihadirkan bukan untuk menghakimi, melainkan sebagai wadah bagi pihak yang ingin bersuara. Sementara urusan benar atau salah, biarlah waktu dan Tuhan yang menentukan. Saya adalah orang yang paling tahu apa yang terjadi, bukan netizen. Karena saya orang yang berinteraksi langsung, melihat langsung, tapi saya tidak publikasikan. Yang saya publikasikan adalah apa yang mereka sampaikan, keterangan di podcast itu saja. Karena ada etika saya. Saya tidak boleh intervensi untuk melakukan hal itu, nggak boleh. Biar mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing. Supaya mereka apa? Belajar dewasa. Saya akan ditekan pasti dengan komentar dari fans belah pihak. Itu saya terima, saya ngerti. Karena setiap fansnya pasti merasa bahwa kalau orang yang didukung kurang bagus, pasti dia akan serang hostnya. Nggak mungkin enggak. Pasti. Fans yang ini merasa, wah hostnya yang diserang. Kalau yang ini hostnya yang diserang. Jadi mau nggak mau, kalau saya mau bikin senang semua orang, saya harus bikin orang ini kelihatan bagus, kelihatan ini supaya fans saya senang. So, saya akan menjadi people pleaser. Saya bikin podcast ini untuk membantu orang menyuarakan pendapatnya, biar nanti Tuhan yang menentukan orang ini benar atau tidak. Pasti kita pengen ekspresi, mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengar kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.